Oke, sekarang gini, Mbak Ingrid, karena ini sebenarnya sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena semua pekerjaan akan dikerjakan menggunakan ChatGPT. Nah, untuk menggunakan ChatGPT kan kita juga perlu sebenarnya pengetahuan. Setidaknya kita nggak buta banget dengan tools ChatGPT, di mana salah satu tools yang memang mengadopsi artificial intelligence. Sama banyak tools sebenarnya, bukan hanya ChatGPT. Ada Perplexity, ada Set AI, ada Skyspace, dan semuanya itu menggunakan artificial intelligence. Tapi saya fokus untuk sekarang ini terkait dengan ChatGPT. Jadi ChatGPT adalah sistem kecerdasan buatan yang berbasis model bahasa besar atau disebut dengan large language model. Kenapa disebut dengan large language model? Karena dia menggunakan data corpus yang namanya itu corpus. Nah, corpus ini dia banyak data yang ada di data corpus itu. Salah satunya masuk Google yang dari internet dan banyak lagi. Sebentar saya akan jelaskan secara terperinci. Nah, selanjutnya apa yang bisa kita dapatkan dari ChatGPT? Fungsinya untuk apa? Pertanyaan pertama adalah tanya jawab. Jadi ChatGPT kita bisa gunakan untuk bertanya apa kira-kira yang menjadi pertanyaan yang urgensi kita, apa konteksnya, apa perintah khusus bisa kita tanyakan. Dia bisa mensummarize, bisa merangkum jawaban, bisa obrolan interaktif. Jadi sebentar akan saya praktekkan bagaimana caranya kita menggunakan ChatGPT itu, Mbak Ingrid. Bukan lagi hanya sekedar prompting menggunakan chatbot, tapi kita lebih advance ke voice. Kita memprompting dengan cara apa bercerita gitu. Jadi kita baca apa yang akan kita lakukan, kita rekam, terus kita perintahkan dia untuk menjawab seperti itu. Jadi kita lebih advance pembelajarannya sebentar. Nah, dan yang kedua penulisan otomatis. Penulisan otomatis ini masuk ke bagian ChatGPT custom. Nanti saya perlihatkan ChatGPT custom. Nah, terakhir itu terjemahan. Jadi selama ini ada beberapa yang saya buat itu artikel penelitian yang sudah terpublish. Semuanya pure saya terjemahkan menggunakan ChatGPT. Jadi nggak biasa apa nggak menggunakan Grammarly. Biasanya saya juga tidak menggunakan tools-tools yang lain. Cukup ChatGPT karena dia powerful. Tergantung dari bagaimana caranya kita melakukan prompting gitu. Nah, kedua apa itu ChatGPT? Jelas ChatGPT adalah model bahasa besar. Jadi dia punya data corpus yang sangat besar karena kenapa? ChatGPT ini sudah dilatih, Mbak Ingrid. Dia sudah dilatih kurang lebih 7 sampai 8 tahun yang lalu. Dia yang dinamakan artificial intelligence, dia itu mengambil percakapan baik itu surat surat kabar, yang kedua tulisan, tulisan baik itu yang gratis dengan yang berbayar, dan dia juga mengambil semua data yang dulu itu dikumpulkan. Nah, itulah yang disebut dengan korpus. Sebentar kita kita lihat lebih spesifik data-data apa saja yang diambil, yang masuk di data korpus itu. Nah, ada namanya teknologi transformer, pembelajaran canggih, dan aplikasinya beragam. Ini tidak saya jelaskan secara mendetail, saya hanya sub-poinnya saja. Nah, selanjutnya, mengapa disebut dengan model bahasa besar? Karena ukuran model yang masif. Jadi, model ini memiliki jumlah parameter yang sangat besar, bahkan mencapai miliaran, bahkan ratusan miliar. Nah, apa maksudnya apa parameter yang sangat besar? Dia mengambil jumlah yang beragam. Anggaplah di beberapa kamus, anggaplah kamus bahasa Indonesia, ada beberapa kata di situ. Nah, kata-kata yang ada di kamus bahasa Indonesia itu maupun itu yang ada yang berbahasa Inggris itu semua sudah masuk di data korpusnya. Jadi jangan heran kalau apapun yang kita tanyakan dengan menggunakan bahasa tiruan yang namanya itu natural language processing, yang berbahasa alami yang mirip menyerupai dengan bahasa manusia, dia bisa mencontohkan karena dia sudah dilatih baik itu dari suara, dari kata, dari teks, dan dari manapun itu. Bahkan
ChatGPT sekarang dilatih lebih spesifik lagi di bagian kesehatan. Bagaimana, anggaplah ada kasus, apa kasusnya yang ingin kira-kira diselesaikan, ada beberapa gambar, cukup diupload, dia sudah bisa menyelesaikan itu. Dan itu larinya nanti ke ChatGPT yang 5, yang kelima. Nah, sama juga di masalah hukum. Jadi dia bukan hanya sekedar teori-teori. Jadi kalau ada permasalahan yang di hukum, pada saat sidang gitu ada beberapa permasalahan, dia juga sudah diajarkan gitu bagaimana cara mencari solusi, bagaimana kira-kira menangani permasalahan yang seperti ini, itu sampai diajar seperti itu, dan dia nanti akan lebih spesifik pada saat di ChatGPT yang 5. Sekarang masih 4.5. Nanti setelah ini akan ChatGPT itu akan lari ke titik 5. Nah, kita lanjut perbedaan ChatGPT dan chatbot tradisional. Jadi di sini sangat sangat jelas sekali. Kalau pendekatannya dia ChatGPT yang sekarang kita gunakan itu berbasis pembelajaran mesin deep learning. Dan yang kedua konteksnya lebih fleksibel, korpus teks yang sangat besar, mudah beradaptasi dengan berbagai topik dan responnya dinamis dan variatif. Nah, ini sumbernya semua saya dapatkan dari pertama itu dari Jurabski dan Martin, dan dokumentasi teknis LLM dari OpenAI. Jadi bukunya itu kurang lebih sekitar 1.000 halaman, hampir sampai 1.000 halaman. Itu baru beberapa saya baca, sekitar 200-an. Saya belum baca secara keseluruhan, akan tetapi saya ambil poin-poin yang pentingnya saja. Makanya saya buat dalam dalam PowerPoint gitu. Nah, siapa pengembang ChatGPT? Jelas eh, OpenAI itu termaksud yang yang mengembangkan itu Elon Musk, Sam Altman, dan Greg Brookman. Nah, inilah yang pengembang OpenAI. Nah, eh, sekarang lanjut. Nah, evolusi model GPT. Pertama, GPT-1 itu 2018, datanya itu adalah 117 juta parameter. Nah, yang kedua, GPT-2 yang 2019 yang dulu, dia itu 1,5 miliar parameter. Nah, GPT-3 2020 dia sampai taksirannya itu 175 miliar parameter. Nah, sekarang yang ChatGPT 4 ini hampir sampai 500 miliar parameter multimodal, lebih stabil dan konteks panjang dan mampu memahami gambar dan teks. Nah, artinya apa? ChatGPT yang 4 sekarang ini, Mbak Ingrid, kalau Mbak Ingrid pahami dia bisa membaca gambar sekarang. Dia bisa membaca gambar, dia bisa membaca data-data yang CSV, dia multimodal. Nah, maksudnya multimodal, dia bisa dia bisa bekerja eh, dia bisa bekerja secara secara apa? Secara banyak begitu. Bukan lagi yang pertama, yang ChatGPT 3, dia itu kemampuannya secara khusus begitu. Dia sekarang multimodal. Nah, kita lanjut. Jadi ini adalah pembedanya. Pertama parameter ChatGPT, eh, ChatGPT 2, ChatGPT 3, dan ChatGPT 4. Nah, kita lanjut. Apa yang saya maksud data corpus? Disinilah sebenarnya jawabannya. eh saya perbesar sedikit. Ini kelihatan ya, Mbak, Kelihatan, Pak? kelihatan ya. Saya, Iya. hmm, nah inilah yang data-data korpus yang saya bilang tadi. Dari mana OpenAI mengambil apa itu data korpus? Nah, data korpus itu inilah yang dikatakan parameter yang diambil dari PubMed Central, ada Freelaw, ada Arsip, ada PMA, PIL, NIH, PIL CC, Open Web Text, Wikipedia, GitHub, DM Help, dan inilah semua yang dikatakan data corpus. Jadi ChatGPT itu udah
punya yang namanya data, data sumbernya dari sini. Seperti itu. Datanya semuanya sumbernya dari sini. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Jadi panjang token. Nah, di sini kalau kita lihat eh ChatGPT itu terkadang biasanya kalau kita prompt dia, kita suruh dia, biasanya itu terpotong gitu. Biasanya terpotong. Kenapa dia bisa terpotong? Karena ChatGPT itu dia punya batasan token. Nah, seperti di sini. Dia dapat hingga 32.000 token. Token ini adalah potongan-potongan teks, potongan-potongan kata. Jadi token itu bisa bisa apa ya? Koma pun itu token sebenarnya. Spasi pun biasanya itu disebut dengan token gitu. Nah, nanti kita lihat sebagai contohnya yang mana yang dikatakan token sebenarnya bisa kita lihat langsung di webnya OpenAI. Di situ kita tokenize, kita klik satu, anggaplah kita klik kata saya mau belajar gitu. Itu karakternya bukan 3 karakter, enggak. Kalau dia dipecah, tokennya bisa jadi 5 atau jadi 6 gitu. Nah, ini kapasitas parameter GPT yang saya gunakan sekarang. Jadi dia 500, ini masih perkiraan 500 parameter. Nah, dan yang kedua, tokensnya, jadi GPT itu dapat menangani hingga 32.000 token. Nah, maksud dari 32.000 token kalau dipecah itu setara dengan kurang lebih 50 halaman. Jadi kalau Anda mau mengenerate dan menerjemahkan dokumen, 50 halaman pun itu dia masih bisa baca. Gitu, masih bisa di-input dalam bentuk data. Nah, jauh lebih banyak dibandingkan GPT kurang lebih 4.000 token. Jadi GPT-3 itu dia kemampuan maksimalnya hanya kurang lebih 4.000 token. Nah, peningkatannya di sini. Jadi peningkatannya 2 kali lipat. Dan tugasnya itu lebih kompleks dan lebih spesifik dominan. Seperti itu. Nah, lanjut. Kemampuan GPT perusahaan gambar suara. Oke, ini nggak penting. Oke, kita lanjut di sini. Mengatasi bias dalam GPT-4. Nah, kenapa setiap kita menggunakan ChatGPT atau artificial intelligence yang lain lah, bukan hanya ChatGPT, kita harus paham eh, m- apa? Kita harus cross check terus, kita harus validasi apakah informasi yang diberikan itu benar atau salah. Bagaimana caranya? Tentu kita pasti membaca dokumennya satu persatu, gitu. Sumbernya dari mana? Dia dapat informasi dari mana? Kalau tidak bisa jadi sumbernya itu bias, gitu. Nah, strateginya kita sudah diberitahu. Intinya, kalau kita menulis menggunakan tools ChatGPT, kita harus terus membaca, melihat apakah yang prompting atau perintah yang kita berikan itu sudah sesuai atau otentik gitu. Kalau tidak otentik, kita rubah lagi promptingnya, kita lebih advance lagi. Seperti itu. Kita coba terus. Nah, harapan untuk GPT-5. Nah, GPT-5 ini lebih lebih powerful nanti. Karena kenapa? Dia sudah masuk ke multimodalitas lanjutan. Artinya adalah dia bisa membaca secara simultan mulai dari teks, gambar, audio, dan video secara lebih terintegrasi. Dan dia lebih mendorong lagi sistem artificial intelligence yang lebih perspektif dan interaktif. Dan memorinya jangka panjang. Jadi, anggaplah Anda sekarang bekerja. Anda sekarang bekerja, anggaplah Anda bekerja kurang lebih 5 sampai 6 jam. Jadi mulai dari awal Anda bekerja sampai di anggaplah 2 jam berikutnya sampai 5 jam berikutnya, dia itu punya memori jangka panjang gitu. Dia bakalan bisa mengenerate mulai dari awal begitu. Dia paham, oh ternyata Anda ingin melakukan ini, ingin melakukan yang tahap yang kedua, Anda ingin mencari ini, tahap yang ketiga ingin mencari ini. Nah, ChatGPT yang 5 nanti itu dia lebih powerful, dia bisa paham, dia punya memori jangka panjang gitu. Lanjut, jadi batasannya potensi, oke, ini nggak terlalu relevan. Nah, saya perlihatkan ini paling penting. Apa itu custom?
GPT dan definisi dan kegunaannya. Nah, GPT custom itu kita bisa apa membuat GPT custom. Kenapa kita harus menggunakan GPT custom? Karena semua akan lari ke custom, begitu. Semua akan lari ke stylenya masing-masing, selingkungnya masing-masing. Karena semua pekerjaan itu akan lebih gampang, lebih mudah kalau kita menggunakan GPT custom. Tapi GPT custom itu dia harus lebih khusus gitu. Dia tidak tidak boleh kita yang lebih umum. Nanti saya contohkan yang gimana itu yang dinamakan GPT custom. Nah, lanjut cara membuatnya. Pertama tentukan peran dan tujuan, tulis instruksi sistem, unggah data referensi dan uji dan sesuaikan. Jadi terakhir ini kita perlu latih. Dan itu ada caranya. Oke, lanjut. Manfaatnya sangat-sangat banyak. Nanti Mbak Ingrid bisa baca sendiri. Nah, terus perbedaan GPT custom dan standar. Nah, kalau yang custom bisa kita sesuaikan gitu. Kita bisa sesuaikan. Contoh, saya ingin mengcustom terkait dengan modul pembelajaran atau terkait dengan materi pembelajaran. Saya bisa buat dia lebih lebih apa? Lebih eh, komprehensif, tapi datanya itu yang saya ambil, yang saya masukkan khusus untuk di pembelajaran tertentu gitu. Dan saya anggaplah saya ingin ChatGPT itu berpikir gitu, dia dia berpikir tapi mengambil data yang saya input, bukan dari luar, bukan dari web. Itu bisa. Jadi saya bisa mengapa membatasi dia mengambil sumber data dari mana. Nah, seperti itu. Kalau kalau custom. Nah, di sini kita juga bisa apa mendesain bagaimana kira-kira gaya bahasanya, tugasnya sebagai apa, terus eh, kita juga bisa anggaplah Anda menulis artikel, Anda ingin semuanya data terindeks Scopus, itu bisa kita atur di sini. Nanti saya contohkan caranya seperti apa. Nah, keterbatasan ChatGPT ini adalah kekurangan ChatGPT pada saat ini. Tapi kalau ChatGPT yang 5 nanti, dia lebih lebih akan sedikit mengapa m- lebih lebih sedikit biasnya karena dia akan dilatih. Jadi kalau sekarang itu kita input ChatGPT, logikanya itu dia belum bisa memproses apakah itu informasinya benar atau salah outputnya. Nah, tapi kalau di ChatGPT 5 nanti, dia biasnya itu yang benar atau salah itu, dia bisa memberikan informasi mana yang benar. Seperti itu. Larinya akan ke sana. Makanya keterbatasan ChatGPT yang sekarang ini adalah halusinasi. Itu nggak bisa dipungkiri. Karena dia menghasilkan informasi yang tampaknya benar, tapi tidak faktual. Gitu. Terutama bila tidak dibatasi pada sumber tertentu. Ini bisa menyesatkan dalam konteks akademis atau profesional. Makanya kita perlu memvalidasi, kita lihat sumbernya dari mana, kalau perlu kita baca, dan pengetahuannya masih terbatas. Nah, dan ChatGPT tidak mengerti makna seperti manusia, tapi hanya memprediksi kata berdasarkan pola statistik, sehingga kadang menghasilkan respon yang terlihat pintar, tapi sebenarnya dia dangkal. Gitu. Jadi memang kalau kita paham dengan prompting, semakin banyak data yang kita berikan, apalagi semakin banyak pernyataan literatur, semakin banyak referensi yang kita masukkan, memang kelihatannya sangat luar biasa tulisannya, powerful. Jadi dia memang kelihatan pintar, tapi dia tidak bisa mengenerate apakah itu sumbernya bisa dipertanggungjawabkan, apakah dia benar atau salah. Nah, disinilah keterbatasan ChatGPT. Makanya kita sebagai peneliti, bagusnya yang sekarang itu semuanya bisa di di custom gitu. Semuanya bisa di custom. Nah, potensi bias. Respon bisa mencerminkan bias dari data pelatihan, termasuk bias budaya, gender, etika yang dapat bermasalah dalam konteks sensitif. Jadi dia masih besar kemungkinan potensi biasnya. Keunggulan ChatGPT jelas dia punya kemampuan bahasa alami, natural language processing. Oke, dia bisa di custom, aksesibilitasnya tinggi, dia lebih efisiensi. Oke, pengertian halusinasi,
eh, mengatasi respon ChatGPT yang tidak akurat. Jadi bagaimana caranya kita merespon gitu sebagai penulis, sebagai peneliti. Pertama, kita gunakan sumber referensi yang valid. Perjelas prompt. Karena kalau eh, prompt kita saja salah, bias, informasinya pasti akan bias gitu. Validasi manual, jadi kita di sini disuruh untuk membaca. Membaca di mana informasi yang dia berikan, gunakan web access. Jadi kita kembali lagi disuruh membaca. Kelima, tulis instruksi sistem yang khusus. Nah, di sini lebih bagusnya itu kalau menulis harus memang apa? Harus memang presisi, konteksnya jelas, instruksinya eh, jelas, dan output yang kita minta itu harus jelas sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Jadi jangan asal-asalan. Oke, ini nggak perlu gaya bahasa. Oke, kita lanjut. Isu etika, oke, lanjut. Alur kerja token. Nah, oke, lanjut. Oke, ini yang terakhir. Ini penting. Jadi bagaimana kira-kira kita memproses gitu. Mulai dari bertanya, anggaplah kita bertanya dalam chatbot, kita ngetik, kita bertanya. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama itu pengguna memberi prompt atau kita memberi perintah. Nah, itu yang langkah yang pertama. Kedua, ternyata di ChatGPT ini dia memecah gitu. Kata-katanya itu dia pecah. Dia pecah menjadi token. Nah, dia dia jadikan token. Jadi dia itu apa pecah di apa yang kecil-kecil itu. Jadi koma, titik itu dipecah. Jadi itu hitungannya satu token. Jadi bukan 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 satu kata, bukan satu kata. Nah, setelah itu proses yang ketiga, dia konversi token menjadi angka. Jadi setiap token itu pecahan-pecahan teks teks kata itu, disitulah dia rubah menjadi apa? Menjadi angka. Nah, setelah jadi angka, dia menganalisis lagi konteks dengan self attention. Dia bagaimana caranya memahami konteks dan membangun makna. Jadi dia dari apa? Dari kata tadi itu dia pecah jadi angka. Dari angka inilah dia membangun algoritma. Nah, setelah itu dia prediksi token jawaban. Jadi dia melihat kira-kira bagaimana prediksi jawaban satu persatu. Jadi semakin semakin banyak informasi perintah Anda yang ada di web itu semakin bagus jawabannya. Karena kenapa? Dia mengambil dari data korpus yang tadi, yang dari miliaran, bahkan sampai sekarang itu saya nonton videonya kemarin dari OpenAI, dia sampai triliunan parameternya. Nah, setelah itu dia masuk ke langkah 6, gabungkan token menjadi teks. Setelah itu dia gabungkan, prosesnya dia gabungkan. Setelah itu barulah dia kirim jawaban ke pengguna. Jawaban yang koheren dan alami dikirimkan kembali ke pengguna. Nah, inilah prosesnya. Jadi kalau kita prompting, kita memberikan instruksi, setelah itu kita enter, itu dipecah menjadi token, token itu dipecah menjadi angka numerik, setelah numerik dipecah lagi, disesuaikan numerik dengan token, setelah itu dibaca, dianalisis, setelah itu barulah keluar jawabannya, barulah kita diberikan jawabannya. Nah, di sini jumlah token dibatasi oleh kapasitas model. Misalnya 4.096 hingga 32.000 token. Nah, GPT itu tidak mengerti secara manusiawi, tapi mengenali pola berdasarkan data pelatihan. Jadi dia itu mengenali pola gitu. Jadi kalau kita kerja secara berulang, dia akan paham gitu apa instruksinya seperti itu. Nah, maksud daripada 4.096 token sampai 32.000 token ini harus kita pahami apa yang dimaksud dengan input dengan output gitu. Prompt input dengan output. Maksudnya adalah anggaplah di sini batasannya dia bisa menulis sampai 4.096 ya. Anggaplah 4.096 token. Nah, kalau kita input terlalu banyak, anggaplah kita prompting, kata-katanya kita kurang lebih sekitar 5.000 atau sekitar 1.000 prompting yang kita perintahkan dia.
dia akan memotong prompting input dengan output. Itu akan dijumlahkan. Nah, anggaplah inputnya 1.000 gitu. Outputnya itu pasti maksimal dia 3.000. Tidak bakalan melewati. Dan bahkan kalau Anda coba pada saat menggunakan ChatGPT, dia terkadang terpotong di depan, di tengah, atau di belakang. Itu karena kenapa? Batasan token Anda dibatasi. Gitu. Makanya kalau Anda tidak berlangganan yang pro gitu, dia akan kembali ke token batasan gitu. Dia tidak tidak bakalan sampai yang 42.000 4.000 token. Nah, jadi bedakan apa token itu dihitung dari input dan hasil output. Nah, seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Mbak Mbak Ingrid terkait dengan ChatGPT? Lanjut aja, Pak. Lanjut ya. Oke, memang ini terus terang Mbak Mbak Ingrid ini penting. Kenapa saya katakan ini penting? Karena kalau kita menggunakan ChatGPT gitu, kita harus paham token. Ini yang paling penting, tokennya. Karena banyak orang hanya sekedar apa barbar begitu. Dia tidak tahu ternyata di ChatGPT itu kita dibatasi dengan token. Itulah ilmunya sebenarnya. Token itu ilmunya ChatGPT. Cuman orang orang nggak paham. Dia menulis tolong bantu itu nggak perlu. Tolong bantu apa saya sangat ini kan ada beberapa orang eh, chatbot itu tolong bantu saya tolong ini itu nggak perlu kata-kata tolong itu karena itu menghabiskan token